Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketujuh bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi awal kita sudah membahas tuntas mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Serta di materi kemarin kita sudah mulai masuk nih pada pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas salah satu fase yang terjadi pada hewan, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, namun untuk video materi ini kita hanya akan membahas satu fase saja ya, yaitu fase embrionik. Nah, untuk fase pasca embrionik kita akan bahas di materi berikutnya. Baik, langsung saja mari kita belajar. Fase embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu meliputi morulasi, blastulasi, grastulasi, dan juga organogenesis. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik ya. Nah sob, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu ada fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kalau untuk fase embrionik, ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sebelum kelahiran atau penetasan. Artinya fase embrionik ini itu terjadi selama embrio berkembang di dalam rahim atau selama masa kehamilan, maupun selama embrio berkembang di dalam telur. Tepatnya, fase embrionik ini dimulai semenjak fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma, menuju sebelum terjadinya kelahiran atau sebelum telurnya menetas. Nah, jadi pokoknya perkembangan yang terjadi atau perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sebelum kelahiran atau telur menetas. Nah, sedangkan fase pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sesudah kelahiran atau penetasan. Dengan kata lain, fase pasca embrionik ini meliputi semua proses yang terjadi semenjak bayi itu lahir ataupun telur itu menetas, sampai nanti ia berkembang menjadi individu dewasa. Oke, paham ya? Perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan fase embrionik ya. Pokok bahasan dari video ini. Oh ya, perlu diingat, di pembahasan kali ini terdapat istilah-istilah baru dan lumayan agak membingungkan jika tidak ditulis. Jadi usahakan sambil disiapkan catatannya ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada fase embrionik ini terjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan morulasi, blastulasi, grastulasi, dan organogenesis. Supaya tidak terbalik urutannya, Sobat Biota bisa menggunakan rumus monik belajar gambar orang. Jadi, mo-nya itu morulasi, bla-nya blastulasi, ga-nya grastulasi, dan or-nya adalah organogenesis. Baik, kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Kita mulai dari tahapan morulasi. Morulasi berasal dari kata moru dan juga asi. Nah, akhiran kata asi ini biasanya menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan proses untuk membentuk morula, berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan zigot. Jadi, awalnya begini nih. Dari zigot, yang awalnya satu sel saja, itu akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini itu disebut dengan morulasi. Nah, oke. Sementara itu, segerombolan sel ini itu dapat disebut dengan morula ya. Nah, sob, kalau kita perhatikan, morula itu terdiri dari kumpulan sel ya. Nah, sel-sel dari morula ini itu satuannya disebut dengan blastomer. Ingat ya, kalau blastomer ini hanya dihitung satu selnya saja yang berasal dari pembelahan zigot. Sementara kalau satu bulatan utuh itu disebut dengan morula. Supaya lebih jelas, saya akan ulang perbedaan antara tiga istilah ini. Kalau morulasi itu adalah merupakan proses pembentukan dari morula. Sedangkan morula itu merupakan gerombolan sel yang terdiri dari blastomer. Sementara blastomer merupakan tiap sel yang menyusun morula. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sob, jadi morulasi itu terjadi apa aja sih?
Nah, jadi intinya di morulasi ini akan terjadi pembelahan zigot, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Maksudnya begini, kita runtut dari terjadinya fertilisasi. Jadi, fertilisasi kan itu merupakan peleburan antara sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, selama morulasi, zigot ini akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi, dari 1 sel menjadi 2 sel, jadi 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Nah, tiap sel dari hasil pembelahan ini, atau blastomer ini, itu sifatnya masih belum terdiferensiasi. Jadi, dia masih belum memiliki fungsi yang khusus. Nah, perlu diketahui juga, jika blastomernya masih 2, 4, atau 8 sel saja, itu belum bisa disebut dengan morula. Tetapi kalau nanti sudah memasuki atau sudah terbentuk 16 sampai 64 blastomer, baru ini sudah bisa disebut dengan morula. Karena selnya sudah terlihat menggerombol. Jadi itu ya syaratnya. Nah, sekarang kita coba lihat, bandingkan antara zigot dan juga morula ini. Kalau kita lihat, ukuran bentuknya itu sebenarnya sama ya. Yang membedakan hanya jumlah selnya saja. Untuk di morula itu lebih banyak dibandingkan dengan zigot, yang dimana zigot hanya memiliki 1 sel saja. Nah, namun ukuran morula dan juga zigot ini itu sama dan membuktikan bahwa selama morulasi memang terjadi pembelahan sel, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Nah, kenapa sih ini bisa seperti ini? Ini alasannya terkait dengan zona pellucida, alias lapisan pelindung zigot yang satu ini. Nah, selama morulasi, zona pellucida ini tetap ada, belum menghilang. Nah, dengan adanya zona pellucida ini akan menahan dan juga mempertahankan ukuran zigot. Makanya, selama morulasi, ukuran bolanya itu tidak berubah atau tidak membesar. Jadi, sama tetap seperti ukuran zigot. Nah, seperti itu ya, untuk tahapan morulasi. Semoga dimengerti, kita lanjut ke tahapan blastulasi. Blastulasi terdiri dari kata blastula dan juga asi. Artinya merupakan proses pembentukan blastula. Blastula ini berupa sekumpulan sel berbentuk bola dengan rongga berisi cairan di dalamnya. Jadi prosesnya begini. Dari morula yang cuma segerombolan sel, terus akan berubah menjadi blastula seperti ini. Nah, proses yang mengubah morula menjadi blastula itu disebut dengan blastulasi. Sekarang kita perhatikan rongga yang ada di dalam blastula ini. Ini berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Dari kata sol yang artinya rongga. Oke, jadi ingat ya. Blastulasi adalah proses untuk pembentukan blastula. Blastula merupakan gerombolan sel yang memiliki rongga, sementara blastosol adalah rongga yang dimiliki oleh blastula. Baik, jangan sampai tertukar ya. Nah, terus kalau untuk proses lebih detailnya dari blastulasi ini, seperti ini sob. Oh ya, sebelumnya perlu diingat ya, untuk proses blastulasi pada hewan itu berbeda-beda tiap hewannya. Tetapi intinya selama blastulasi ini akan terjadi 3 hal penting. Yaitu yang pertama, terjadi pembelahan sel. Jadi jumlah selnya akan lebih banyak dari morulasi. Terus akan terjadi juga pembesaran sel. Karena zona pellucidanya itu sudah menghilang atau sudah tidak ada ya. Makanya ukuran dari selnya juga akan jadi lebih besar daripada morula. Selanjutnya yang terakhir itu akan terjadi diferensiasi sel. Tujuannya untuk menghasilkan beberapa tipe sel yang berbeda-beda. Nah, adanya pembesaran sel dan juga diferensiasi sel inilah yang membedakan antara blastulasi dengan morulasi. Oh iya, tapi bagaimana sih yang dimaksud diferensiasi sel yang terjadi saat blastulasi? Baik, saya contohkan blastulasi pada manusia ya. Karena blastulasi yang terjadi pada manusia itu lebih sering keluar di soal ujian. Jadi begini sob. Morula yang sudah dibentuk atau kebentuk dari proses morulasi itu akan terus masuk ke tahap blastulasi.
Nah, blastomernya yang awalnya seragam atau sama, itu akan berdiferensiasi membentuk dua sel yang berbeda, yaitu trophoblast atau outer cell mass, serta embryoblast atau inner cell mass. Nah, kedua sel inilah bukti bahwa di dalam blastulasi itu terjadi diferensiasi sel. Nah sob, trophoblast dan embryoblast hasil dari diferensiasi sel, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Tepatnya, kalau trophoblast itu berkembang membentuk plasenta ya, atau yang disebut dengan ari-ari, yang dimana untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi. Sementara kalau embryoblast itu akan menjadi sel-sel yang menyusun embrio. Nah, jadi seperti itu ya, contoh diferensiasi di tahapan blastulasi. Artinya kita sudah beres nih untuk membahas blastulasi. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu gastrulasi. Oke, gastrulasi. Dari kata grastula dan juga asi. Artinya proses yang membentuk grastula ya. Jadi grastula ini merupakan struktur embrio yang mempunyai 3 lapisan germinal. Nah, kita perhatikan di sini. Dari blastula itu akan berkembang menjadi grastula. Grastula ini memiliki 3 lapisan germinal. Lapisan germinal ini adalah lapisan yang berisi kumpulan sel embrio yang sudah terspesifikasi untuk berkembang menjadi bagian tubuh tertentu. Artinya sudah lebih terdiferensiasi ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di tahapan setelah ini atau tahapan selanjutnya. Jadi sob, lapisan germinal ini di tahapan grastulasi terdiri dari lapisan ektoderm, yaitu yang paling luar, mesoderm yang ada di tengah, dan lapisan endoderm, yaitu lapisan yang paling dalam. Ya, terus bagaimana sih proses dari grastulasi ini? Pada tahapan ini, sel-sel embrio akan bermigrasi atau bergerak dari satu bagian embrio ke bagian yang lainnya, dan juga akan melekuk atau melipat, sehingga bisa membentuk 3 lapisan germinal yang berbeda sob. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh menggunakan embrio katak, karena ini yang paling sering muncul di dalam buku pelajaran. Oke, ini adalah ilustrasi dari embrio katak ya, dalam bentuk grastula. Nah, selama grastulasi, sel grastula dari embrio katak ini akan bermigrasi atau bergerak. Sobat biota perhatikan, sel-sel yang biru ini itu kan akan bergerak di permukaan embrionya untuk mendorong sel-sel yang merah dan juga sel-sel yang kuning bergerak melipat masuk ke dalam. Sehingga ini akan membentuk lipatan bibir yang disebut dengan blastopor. Nah, lipatan inilah yang akan menjadi pusat migrasi sel-sel embrio. Karena lewat lipatan bibir blastopor ini, sel-sel embrio itu bisa bermigrasi masuk ke arah blastosol. Akibatnya blastosol itu akan semakin terdesak sehingga mengecil dan nantinya lama-kelamaan akan hilang. Nah, perhatikan juga nih di sini. Lipatan dari bibir blastopor ini itu akan membentuk atau terbentuk rongga baru yang memanjang seperti ini. Nah, rongga ini itu disebut dengan arkenteron. Dari kata arke yaitu awal dan juga enteron yang artinya usus. Dengan begitu nih, bisa dibilang bahwa arkenteron ini merupakan rongga yang nantinya akan berkembang menjadi usus. Nah sob, nantinya di akhir grastulasi, arkenteron akan semakin memanjang, serta grastulasi akan terbentuk sudah 3 lapisan berbeda. Baik, seperti itu ya, tahapan dari grastulasi. Semoga dimengerti. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir dari fase embrionik pada hewan, yaitu tahapan organogenesis. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Baik sob, organogenesis.
terdiri dari kata organ, yang berarti mengacu pada organ tubuh. Sementara genesis berarti pembentukan. Artinya organogenesis adalah proses pembentukan organ tubuh dari hasil perkembangan 3 lapisan germinal yang tadi. Nah sob, sebenarnya untuk organogenesis ini merupakan proses yang kompleks dan berbeda-beda pada setiap jenis hewan. Nah tetapi untuk sekarang kita akan membahas yang terjadi pada manusia saja dan dalam rangkuman yang sederhana, yaitu yang lebih sering muncul di soal saja ya. Nah, jadi secara sederhana, 3 lapisan germinal yang terbentuk di tahap grastulasi itu akan berkembang atau berdiferensiasi menjadi bagian tubuh manusia yang berbeda. Pertama kita mulai dari ektoderm terlebih dahulu. Ektoderm ini kan lapisan germinal yang paling luar. Makanya, dia akan berkembang menjadi bagian yang dekat dengan luar tubuh sob. Seperti meliputi epidermis kulit, dan turunannya seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak contohnya. Selain itu juga, lapisan ektoderm ini juga jadi komposisi dari sistem saraf atau komponen dari sistem saraf, mulai dari serabut saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada yang menjadi kelenjar hipofisis dan korteks adrenal, serta berkembang juga menjadi tulang rahang dan gigi. Nah, jadi itu ya, untuk lapisan ektoderm. Itu akan berkembang menjadi bagian-bagian tubuh yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke lapisan mesoderm. Meso ini artinya tengah, maka artinya dia akan berkembang menjadi jaringan ikat yang ada di tengah tubuh. Contohnya seperti otot, tulang, dan juga darah. Tepatnya mesoderm ini akan berkembang menjadi sistem otot dan juga tulang, kecuali tulang rahang ya, karena tulang rahang itu terbentuk dari lapisan ektoderm ya, yang tadi. Terus ada juga yang berkembang menjadi sistem peredaran darah dan juga limfatik, contohnya pembuluh darah, jantung, dan juga sel darah. Nah itu semua berasal dari lapisan mesoderm. Selain itu mesoderm akan menjadi organ-organ penyusun sistem ekresi, contohnya seperti ginjal sob, tetapi kecuali kandung kemih dan juga uretra. Karena kandung kemih dan uretra itu nantinya akan terbentuk dari lapisan endoderm. Terus mesoderm juga bisa berkembang menjadi sistem reproduksi. Contohnya seperti testis dan juga ovarium. Serta mesoderm itu juga akan menjadi dermis kulit dan juga medula adrenal sob. Nah, jadi itu ya, bagian-bagian tubuh atau organ-organ tubuh yang berasal dari mesoderm. Yang terakhir adalah endoderm. Endoderm ini letaknya paling dalam. Jadi dia akan menjadi jaringan epitel penyusun organ yang ada di dalam tubuh. Yang pertama, endoderm itu bisa jadi jaringan epitel yang melapisi organ dan kelenjar pencernaan contohnya, seperti usus, lambung, hati, dan juga pankreas. Kemudian endoderm juga bisa menjadi jaringan epitel yang melapisi organ pernafasan, seperti paru-paru dan juga trakea. Terus lapisan endoderm juga bisa menjadi jaringan epitel yang melapisi kandung kemih dan juga uretra. Serta ia juga bisa berkembang menjadi beberapa kelenjar endokrin, seperti timus, tiroid, dan juga paratiroid. Nah, jadi seperti itu ya, fase embrionik di mana terdiri dari 4 tahapan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.